Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga senantiasa selalu dalam keadaan sehat dan tentunya semoga Allah mudahkan dalam segala aktivitas teman-teman semua. Oke, di video sebelumnya saya pernah membahas mengenai mengelola keuangan keluarga dengan tujuan dunia bahagia, akhirat masuk surga. Nah, di video kali ini saya akan membahas subtema dari video yang sebelumnya, ya, dimana kalau sebelumnya mungkin terlalu banyak. Nah, hari ini hanya sedikit saja, namun insya Allah lebih spesifik, yaitu menabung. Nah, dari kata menabung, mungkin teman-teman semua sudah pernah melakukannya, sudah pernah mendengar, atau bahkan memang itu adalah rutinitas teman-teman. Karena mungkin teman-teman semua dan kita semua dari sejak kecil, bahkan dari usia SD, di usia pelajar, di usia sekolah, kita itu selalu dihimbau untuk melakukan aktivitas itu. Nah, pertanyaannya, apakah aktivitas menabung itu selalu teman-teman dan sampai sekarang teman-teman lakukan? Ya, di usia teman-teman yang sudah lebih dewasa mungkin, ya, di usia kuliah, di usia bekerja, di usia teman-teman berumah tangga, atau di usia yang memang jauh lebih dewasa dibandingkan dulu ketika kita memang belajar untuk menabung di usia sekolah. Nah, mudah-mudahan aktivitas itu sudah teman-teman lakukan sampai sekarang. Namun jika teman-teman belum, tidak ada kata terlambat. Yuk kita sama-sama mulai menabung. Namun sebelumnya, saya ingatkan, sebelum teman-teman melakukan menabung, itu teman-teman harus punya alasan dan targetan tersendiri. Jangan sampai teman-teman menabung dengan alasan yang pertama, teman-teman menabung karena tren. Mungkin teman-teman sering, ya, dan mungkin saat ini memang sedang booming di dunia per-YouTuban ataupun dunia per-Twitteran dan dunia media yang lainnya. Teman-teman media menyampaikan, yuk menabung, yuk challenge dengan sehari 20.000, atau mungkin yuk challenge menabung seperti kalender, seperti tanggal 1 1.000, tanggal 2 2.000, dan sampai dengan tanggal 30 itu 30.000. Tapi akan disayangkan apabila menabung itu sudah tidak jadi tren, ya, dimana kita motivasi dan dorongan semangat kita akan menurun karena tren itu sudah tidak ada, ya. Maka jangan sampai kita menabung itu karena tren. Jadi kita menabung untuk apa dong? Karena apa dong? Pastikan teman-teman menabung karena teman-teman butuh tabungan itu. Pastikan teman-teman menabung karena teman-teman butuh untuk masa depan. Pastikan teman-teman menabung itu karena betul-betul teman-teman ingin mempersiapkan masa depan, entah itu bulan depan, tahun depan, 10 tahun yang akan datang, atau 20-30 tahun yang akan datang dengan tabungan teman-teman, dan saat ini sudah mulai melakukannya, ya. Jadi bukan karena tren, bukan per minggu, misalkan satu minggu tabung, besoknya enggak, ya. Jangan seperti itu, ya. Makanya teman-teman di sini harus sekali menabung itu betul-betul karena teman-teman, karena kita itu butuh itu tabungan, karena kita nggak tahu besok lusa akan terjadi apa. Maka dengan persiapan seperti itulah, dengan tabungan itulah, sehingga kita bisa prepare, kita bisa lebih siap untuk menghadapi, ya, masa depan kita, ya. Karena apalagi misalkan teman-teman kondisinya sekarang bekerja, jangan sampai uang dari pekerjaan itu teman-teman merasa lelah, capek karena bekerja tapi tidak mendapatkan apa-apa. Karena kita itu hidup bukan saat ini saja, ya. Besok lusa kita butuh makan, 1 tahun ke depan butuh makan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, dan seterusnya kita butuh itu, ya. Makanya teman-teman pastikan bahwa teman-teman itu menabung karena kita butuh. Oke. Nah, di sini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan mengenai supaya kita bisa efektif menabung, ya. Menabung itu sebetulnya tidak perlu besar, teman-teman. Nggak harus sehari 100.000, sebulan ya 1 juta misalkan, enggak. Kecil tapi konsisten, disiplin, ya. Dan pastikan teman-teman punya tujuan, punya target. Contohnya misalkan teman-teman usia sekarang teman-teman 17 atau misalkan 20 tahun. Saya pengen nikah nanti 25 tahun tapi dengan biaya sendiri. Berarti mulai dari sekarang saya ingin mengumpulkan uang 100 juta dan
5 tahun yang akan datang saya akan pergunakan untuk acara pernikahan saya misalkan, atau enggak saya mau menabung 100 juta untuk persiapan haji misalkan. Maka teman-teman punya target, oke, saya selama 5 tahun harus nabung ya. Jadi di situ ada semangat, ada motivasi, ada dorongan supaya kita bisa disiplin setiap bulannya kita menyisihkan uang untuk tabungan itu ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu pastikan target dan tujuan yang barusan ya. Kemudian jenis tabungan. Nah, jenis tabungan ini apa sih? Nah, teman-teman di sini akan menabung apa? Menabung uang, menabung emas, atau mungkin teman-teman ingin memiliki perusahaan. Ingin memiliki perusahaan? Emang bisa? Ya tentu bisa teman-teman. Ya teman-teman, asal teman-teman tahu barang yang sering teman-teman pergunakan seperti sabun mandi, sampo, kemudian deterjen, kemudian pasta gigi, dan semuanya itu tentunya itu adalah hasil daripada tabungan teman-teman. Maksudnya apa sih? Perusahaan yang memang dimiliki oleh banyak orang. Apa sih maksudnya? Nah, perusahaan aku contohin apa ya? Milik per satu orang teman-teman, tapi milik banyak orang di seluruh dunia ini. Dengan cara apa? Dengan cara kita membeli surat berharga atau saham. Investasi saham atau nabung saham itu adalah istilah lot saham. Lot saham itu apa sih? Yaitu satuan yang dipakai untuk menunjukkan jumlah saham yang akan dibeli. Nah, satu lot saham ini biasanya terdiri dari 100 lembar saham. Nah, misalkan teman-teman akan atau ingin membeli dan ingin memiliki perusahaan saham atau saham yang ada di Infood, PT Indofood, maka teman-teman harus membeli per lembarnya itu seharga 6.000. Caranya gimana sih? Gitu kan? Sebetulnya sekarang sudah banyak sekali aplikasi-aplikasi yang memang membantu kita, memudahkan untuk kita bisa membeli saham-saham itu, atau bisa juga disebut reksadana. Nah, di sini aku so ngerti banget ya, karena sebetulnya teman-teman saya juga baru belajar. Saya mengenal persahaman ini atau reksadana ini di usia saya kuliah, tapi saya bisa konsisten ini mungkin kurang lebih 1 tahun 2 tahun ini untuk bisa setiap bulannya membeli reksadana. Nah, tapi karena kita kan orang muslim, pastikan reksadana yang kita beli ini memang memiliki hukum yang baik, hukum Islam. Dan saya pribadi, saya membelinya dengan hukum syariah. Dan di sini di aplikasi ini, ya di aplikasi reksadana ini banyak sekali kita memilih fitur-fitur pembelian reksadana atau obligasi atau pasar uang itu memang dengan hukum syariah. Jadi teman-teman insya Allah aman dan itu akan baik. Nah, kalau misalkan membeli saham ini apakah aman? Ya tentu aman. Sekarang sudah banyak aplikasi reksadana yang memang dinaungi di bawah OJK. OJK itu apa sih? Jasa keuangan yang memang itu di bawah naungan ya. Segala pengolahan keuangan itu memang sudah dipastikan aman karena memang ada pantauan dari OJK itu sendiri. Nah, kemudian menabungnya seberapa gitu. Nah, supaya kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal daripada supaya kita bisa memastikan hasil daripada tabungan atau pembelian reksadana ini secara maksimal, maka teman-teman harus melakukannya secara rutin, yaitu dengan nabung rutin. Nah, makanya di sini aku sendiri menggunakan aplikasi Bibit. Bibit itu apa sih? Yaitu salah satu aplikasi yang memang membantu kita membeli reksadana dari misalkan pasar uang, obligasi, atau misalkan saham, yaitu surat-surat berharga dari suatu perusahaan dan dari lembaga-lembaga yang memang terpercaya, dan ini dinaungi oleh OJK, obligasi jasa keuangan. Kemudian selain daripada itu gimana gitu kan, selain daripada pembelian reksadana, teman-teman juga bisa menabung dengan uang. Menabung dengan emas. Karena kalau menurut saya pribadi, kalau menabung uang itu sayang sekali, karena uang itu akan berubah harganya dari waktu ke waktu. Contohnya, apa sih yang dimaksud dengan perubahan? Yaitu inflasi itu maksudnya apa ya? Perubahan harga uang. Contohnya misalkan uang 50.000
10 tahun lalu dengan hari ini itu sangat berbeda. 10 tahun lalu mungkin 50.000 itu sangat besar. 10 tahun yang lalu berarti usia saya kuliah ya. 50.000 itu wah besar sekali teman-teman, itu bisa bolak-balik Cianjur Bandung dengan maksimal dan bisa jajan banyak. Oke, kalau sekarang 50.000 itu apa gitu kan, bahkan mungkin untuk membeli pulsa kuota pun akan cepat habis gitu kan ya. Itu jadi disarankan saya teman-teman bisa untuk menabung emas. Nah, emas kan mahal, emas perhiasan atau emas gimana. Nah, kalau menurut saya, kalau misalkan untuk tabungan lebih baik teman-teman menabungnya dengan emas, yaitu logam mulia. Nah, logam mulia ini biasanya beratnya itu beragam. Ada mulai dari 0,025 gram sampai dengan tak terhingga seperti 1000 gram 1 kilo misalkan ya. Nah, kalau misalkan untuk saat ini harga logam mulia yaitu biasanya sekitaran 1 gram itu sekitaran 1 juta kurang lebih ya. Bahkan teman-teman tak asal tahu, alhamdulillah ketika saya menikah itu suami memberikan saya mahar itu berupa emas logam mulia ya, tahun 2020 awal. Nah, belinya itu tahun 2019 ya, mempersiapkan mungkin ya. Beliau membeli itu kurang lebih harganya 600 atau 700. Saat ini berapa teman-teman? Harganya sudah 1 juta dalam kurun waktu 1 tahun ya, sekarang udah 2021. Nah, apalagi 5 tahun, 4 tahun, 10 tahun yang akan datang, harganya jauh akan lebih tinggi disesuaikan dengan harga uang dunia dan dolar ya. Jadi teman-teman sayangkan, menurut saya lebih baik teman-teman menabung emas. Nah, menabung emas itu sendiri apakah bisa? Nah, teman-teman bisa membeli emas dari berat yang sangat kecil, biasa disebut dengan mini gold ya. Mini gold ini beratnya 0,025 itu kisaran di bawah 25.000, sekitaran 23.000 kalau tidak salah ya untuk saat ini. Mungkin teman-teman bisa searching, bisa cek. Nah, kalau teman-teman bisa menabung setiap bulannya atau setiap pekannya atau setiap ya semampu teman-teman dengan rutin, disiplin ya, insya Allah teman-teman akan mendapatkan yang tabungan maksimal ya, tabungan dengan sesuai target teman-teman ya. Jadi disarankan teman-teman menabung emas ini. Oh iya, kemudian emas ini kalau misalkan teman-teman menabung saat ini, membeli emas dengan berat 0,1 gram contohnya. 0,1 gram itu sekitaran 60.000 atau 70.000 ya, 0,1 gram. Nah, 0,1 gram beli sekarang misalkan bulan ini 0,1 gram 1 keping. Nah, kalau teman-teman sudah terkumpul sampai 10 keping, itu totalnya berarti 1 gram. Nah, teman-teman bisa menukarnya di tempat teman-teman beli itu dengan 1 gram 1 keping itu, dan biasanya tanpa ada biaya apapun ya, jadi free ya. Yang penting syaratnya ditunjukkan yaitu emasnya dan surat menyuratnya biasanya ya. Kemudian apalagi sih biasanya dalam bahasa Indonesia itu ada pertanyaan 5W1H. 5W1H ini apa sih? Seperti what, why, who, when, where, how much ya. Apa teman-teman, apa sih yang akan teman-teman tabung? Yaitu contohnya misalkan nabung membeli saham ataupun membeli emas ya. Kemudian kenapa teman-teman harus menabung? Karena teman-teman contohnya ingin mengumpulkan biaya pernikahan, ingin pergi haji, ingin membeli mobil, ingin membeli A, B, C dan seterusnya ya. Itu sebagai alasan. Kemudian siapa sih yang menabung ini? Yang akan menabung tentunya kita ya, kita yang akan menabung. Dan selanjutnya kapan? Nah, kapan tabungan itu akan digunakan ya? Contohnya misalkan kalau saya menabung kurban ya, saya menabung untuk kurban, maka setiap tahun saya akan menggunakan tabungan itu. Jadi jangka waktu tahun kemarin kan Idul Adha bulan Juli, maka kurang lebih bulan Juli tahun depan saya pergunakan uang itu untuk membeli hewan kurban ya. Yaitu disesuaikan dengan targetan teman-teman. Kemudian where, di mana teman-teman akan menabung? Apakah di aplikasi ya sebagai alat yang bisa membantu teman-teman, kemudian di bank atau mungkin di rumah ataupun di tempat yang lainnya yang tentu aman untuk teman-teman melakukan menabung ini. Yang selanjutnya how much, berapa banyak
ya, yang harus teman-teman keluarkan setiap bulannya atau teman-teman rutin mengisi tabungan itu, ya, disesuaikan dengan teman-teman dan target teman-teman. Oke, itu teman-teman informasi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan semangat untuk teman-teman dan kita semua melakukan menabung, mempersiapkan masa depan, bulan depan, tahun depan, atau di masa tua kita dengan menabung. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Sesuai dengan kerudung yang saya gunakan merah. Semangat teman-teman, semangat semua ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.